Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zulfa Safira Firdausi dengan NIM 11076200092 dari kelas A 2020 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas materi dan juga kasus pada salah satu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan. Kasus yang akan saya bahas kali ini yaitu kasus Kapele Corby, penyeludup ganja dari Australia. Nah, dari judulnya aja udah terlihat ya materi apa yang akan dibahas. Ada yang bisa nebak gak nih? Yap, betul, materi hukum tata negara. Ada yang tahu gak apa sih hukum tata negara itu? Yap, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan pada suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Oke, kita balik lagi ke kasus ya. Kasus ini itu bermula dari seorang turis yang berasal dari Brisbane, Australia menuju ke Bali untuk libur berselancar bersama dengan saudara tiri dan 2 orang temannya. Sesampainya mereka di Bandara Ngurah Rai Bali, bukannya bersenang-senang, mereka malah ditangkap. Ada yang tahu kenapa ditangkap? Yap, betul. Karena petugas bea cukai bandara menemukan adanya ganja di dalam tas papan seluncur yang dibawa Corby dengan berat 4,1 kg. Berat banget ya ganja yang dibawa sama Corby. Dengan hal ini, Corby diadili sesuai dengan hukum yang berada di Indonesia loh. Nah, hal ini tuh termasuk dalam hukum tata negara karena Kapele Corby merupakan seorang negara Australia yang melanggar peraturan yang berada di Indonesia saat ia ingin berlibur di Bali. Nah, karena prinsip yang dianut hukum tata negara Indonesia berada pada pasal 4, sub 4 KUHP yang bunyinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindakan pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 27 Mei 2005, Corby divonis 20 tahun penjara dan didenda 13.875 US dollar. Akan tetapi, setahun setelah penangkapannya, hukuman Corby dipotong oleh Pengadilan Tinggi Bali menjadi 15 tahun penjara. Karena hal ini, jaksa mengajukan banding dan 3 bulan kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembalikan hukuman Corby menjadi 20 tahun penjara. Hal ini dikarenakan Corby melanggar pasal 112 UU Narkotika pada ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Nah, selama 5 tahun Corby dipenjara di Indonesia, pada tanggal 13 April tahun 2010, Corby mengajukan grasi atau pengampunan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih akrab dipanggil dengan Presiden SBY yang pada saat itu sedang menjabat dengan dalih bahwa Corby menderita depresi saat di dalam lapas Kerobokan. Setelah 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Mei tahun 2012, Presiden SBY memberikan grasi kepada Corby. Corby pun baru dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 10 Februari tahun 2014. Dan pada tahun 2017, ia dideportasi ke negara asalnya, yaitu Australia. Nah, hal ini itu berkaitan dengan pasal 146 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya, begitulah kasus tentang Kapele Corby yang melakukan pelanggaran hukum tata negara di Indonesia dengan membawa ganja dari Australia seberat 4,1 kg. Selain itu, ada pula ruang lingkup dari hukum tata negara. Nah, menurut Ahmad Sukarji terdapat 4 objek kajian, yaitu
Wah, tak terasa ya, materi kali ini sudah berakhir. Sebelum berpamitan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nina Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan. Baik, sampai di sini video kali ini. Saya Zulfa Safira Firdausi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.